tadi mendengar teman-temannya bilang ke Bunda kalau Mbak Kaila menangis, diganggu sama Mas Rafa, apa dipukul sama Mas Rafa, apakah Bunda juga tidak tahu. Ya sayang ya. Sekarang Bunda kepingin tahu apa benar Mbak Kaila tadi menangis. Benar. Oh, yang ganggu siapa? Mas Rafa. Benar, Mas Rafa tadi mengganggu Mbak Kaila. Iya. Oh, Mbak Kaila diapakan sama Mas Rafa, Nak? Sama Rafa itu dimarahin. Oh, dimarahin. Benar, Mas Rafa? Iya. Nah, oh begini. Bunda juga dulu pernah bertengkar sama teman, juga pernah. Bunda kan juga pernah sekolah. Ya, Bunda tapi memanggil Mas Rafa sama Mbak Kaila ke sini bukan untuk mencari kesalahannya, tetapi Bunda ingin mencari solusi. Kenapa ya ini terjadi? Pas Bunda mau tanya dulu sekarang sama Mas Rafa. Pasti Mas Rafa punya alasan. Kenapa Mas Rafa melakukan hal itu? Kenapa Mas Rafa memarahi Mbak Kaila? Coba Bunda tanya, kenapa? Karena Mbak Kaila pas makan dari tidur, sampahnya sembarangan buangnya. Oh, sembarangan buangnya. Ya. Tidak di tempat sampah. Ya. Benar, Mbak Kaila? Iya. Oh, Mbak Kaila juga pasti punya alasan juga. Kenapa kok tidak membuang sampah? Kok buang sampahnya tidak di tempat sampah? Yuk. Oh, mau main maksudnya sama teman-temannya. Jadi sampahnya dibuang sembarangan gitu. Oh, gitu ceritanya. Nanti kalau buang sampah sembarangan itu bisa apa ya? Halamannya nanti bisa apa kalau buang sampahnya sembarangan? Ayo. Iya, bisa kotor ya Mbak Kaila ya. Nanti sekarang Bunda mau bertanya. Kemarin sebelum kita belajar bersama-sama terus, awal-awal kita masuk kelas, nah kita kan ada kesepakatan itu. Kalau bermain, apa ayo? Mainannya harus diapakan kalau selesai bermain? Dibereskan, ya. Ya keras dong suaranya. Diapakan kalau bermain? Setelah bermain? Dibereskan mainannya. Terus apa lagi? Kalau buang sampah harus apa? Di tempat sampah. Loh, ini Mbak Kaila benar buang sampahnya di tempat sampah? Tidak, ya. Jadi lain kali Mbak Kaila kalau buang sampah harus di mana sayang? Di tempat sampah ya Mas Rafa ya. Nah, sekarang Mas Rafa dan Mbak Kaila harus apa kalau sudah melakukan kesalahan? Harus apa? Iya, minta maaf. Jadi maksudnya Mas Rafa ini juga baik ya. Mas Rafa pengen Mbak Kaila itu selalu buang sampahnya di mana? Di tempat sampah. Dan Mbak Kaila juga tidak mau diberitahunya dengan cara dimarahin. Jadi Mas Rafa, kalau memberitahu ke Mbak Kaila tidak usah dimarahin ya sayang ya. Diberitahu aja, Kaila, sampahnya loh dibuang tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Begitu ya Nak ya? Ya sayang ya. Nah sekarang kalian bermaaf-maafan dulu ya coba. Bermaaf-maafan dulu. Kaila sama Mas Rafa bilang. Pinter, good job anak Bunda. Terima kasih ya sayang ya. Kalian sudah baikkan. Jadi
kalian berdua tidak boleh bertengkar lagi anak ya. Harus sama-sama saling mengingatkan. Terima kasih kalian semua anak-anak Bunda yang hebat loh. Anak soleh, anak soleha, keren, good job tos. Sayang Bunda Mila juga ya. Diingatkan kalau teman-temannya lain juga sama seperti itu, diingatkannya dengan cara yang baik, Pak. Baik, tidak usah pakai marah-marah ya sayang ya. Terima kasih, tos. Tos. Kenapa Ajil menangis? Itu meninggal minum digigikan. Oh iya Mas Daren, digitukan barusan. Diem lainnya diem nak. Bunda pengen tahu. Hah? Oh, loh, dosa nangis. Bunda Mila tidak mau jawaban nangis semua. Loh, Daren dikepuk tadi. Enggak. Ini duluan. Loh, kapan? Saya Bunda Mila tanya, stop. Dosa nangis. Kalau nangis nanti tidak selesai. Kapan Daren dikepuk sama Azril? Kapan? Tadi cuma direbahin atau di depan. Oh, waktu di luar. Iya, benar. Tidak pernah. Hah? Lo tidak pernah dipuk. Berarti tidak dikepuk Daren. Loh, tapi barusan kau bilang dikepuk. Waktu main aku dikepuk. Enggak, Jin. Pernah Jin gepuk Daren? Enggak pernah. Terus Bunda mau tanya, kenapa Daren kok nganu botolnya Ajil pas minum botolnya kok dipukulkan ke ini, diginikan dipukul gitu. Kenapa? Tidak usah nangis, Bunda Mila pengen tahu, udah pakai nangis. Stop. Nangis juga mari dia berdamai. Ayo bagaimana? Wes. Sebentar. Sekarang Daren mau minta maaf enggak sama Mas Azril? Mau minta maaf ya? Loh, ya? Ayo sekarang minta maaf, bilang. Azril mau memaafkan? Jil? Coba bilang Daren, Jil. Loh, Azril jawabnya bagaimana? Maaf ya, gitu nak. Ayo pelukan dah. Berpelukan. Senyum. Lihat Bunda Mila. Lihat Bunda Mila ya, satunya Azril senyum. Jil senyum semuanya. Giginya kelihatan kalau senyum. Mau memaafkan ya? Azril mau memaafkan ya? Azril mau memaafkan Daren. Oh iya, terima kasih Mas Azril, bilang terima kasih Azril. Wes, saya sekarang main berdua dah. Oke, main dah. Sudah main, diajak main Azril. Kenapa Mas Arya menangis? Mas Arya tanya sama Bunda, kenapa yuk? Hah?
Apa Yuna? Gepuk. Benar Yuna, kamu mukul. Kenapa kok dipukul Mas Arya? Mukamu ditutupi sama bak. Terus kenapa kok mukanya ditutupi sama bak? Nah iya, alasannya kenapa kok sampai mukanya ditutupi sama bak gitu? Loh kok enggak tahu? Kan kamu sendiri yang pakai baknya dipakai, ayo. Dipakai di kepala itu. Kan siapa yang nutup? Loh, yang masang kan di kepalanya itu siapa yang masang? Kok bisa enggak tahu? Hah? Berarti jin yang masang no? Nah iya, siapa yang masangkan itunya sampai dibuat kopluk ya, tanya topi? Hah? Lah iya, yang pakai topi itu siapa? Yang pakai no? Kan pakai sendiri. Terus kenapa kok dipakai gitu? Masa itu kardus dibilang topi? Iya toh. Nah iya kan itu kan besar. Terus kalau seperti tadi itu gimana? Terus kamu jalan, kamu pakai itu jalan, ndak kelihatan. Terus nabrak akhirnya. Kok bisa kena matanya Mas Arya? Main apa gitu? Kalau itu sih Arya sedang apa tadi? Tobruk. Oh, berarti Yuna mau main sendiri gitu, asik sendiri dengan mainnya. Boleh asik main sendiri dengan mainannya, tapi tidak boleh merugikan orang lain ya, tidak boleh merugikan teman. Nah kalau ditutup gitu, kalau sedang temannya tidak siap untuk bermain gitu, akhirnya apa? Temannya tidak tahu kalau Yuna pengen main, dia ngerti. Nah, terus Mas Arya kena itu karena Mas Arya tidak siap untuk bermain dengan Yuna, ngerti? Ya, Mas Arya tidak mau. Nah, Mas Arya sakit kena matanya. Ya, kena tangannya ya, kena tangannya kamu ya, matanya ya. Iya bener apa enggak? Kata temannya seperti itu, kena tangannya Yuna, matanya Arya gitu. Bener Arya? Nggih. Nah, terus jadi Arya ndak mau main tadi tuh. Arya mainnya sendiri. Mbak Yuna mainnya sendiri, Mas Arya mainnya sendiri. Jadinya sama-sama asik sendiri, tidak tahu Mbak Yuna lain kali mau mainnya gitu apa ndak? Hah? Tidak, kalau mau main seperti itu bilang sama temannya, ayo kita main yuk, aku pakai ini, ndak apa-apa main gitu, cuman bilang dulu sama temannya ya. Jadi kan kalau katanya Bunda kan pernah buat kesepakatan itu ya, keyakinan di dalam kelas, kesepakatan di dalam kelas kalau bermain harus yang apa? Baik, iya kan? Ya.
Jadi lain kali kalau mau main harus yang baik. Boleh main seperti itu, tapi Harus hati-hati. iya, bermainnya janjian dulu sama temannya. Ayo, kita main anu yuk. Nanti yang jadi ditutup kepalanya sama ini, sama kardus. Boleh. Boleh. Nah, temannya kan bisa lari. Yuna gini-gini temannya kan bisa lari, ya kan? Anu tuh tadi malam aku pernah main tobon sama Kesha. Nah itu aku kalau diputar-putar jadi main nenek-nenek gitu loh Bu. Terus tutupnya pakai. Nah, itu kan pakai kain atau pakai masker. Tapi kan temannya yang ikutan kan sudah siap. Ya, ya kan sudah siap mau dikejar sama Yuna. Iya. Mau diginikan kan sudah siap mau tangannya gini-gini. Itu dibunuh. Ah, kalau Mas Arya tadi kan tidak siap, memang tidak mau main seperti itu tadi ya. Jadi tangannya Yuna gini-gini, tangannya Mbak Yuna gini-gini. Jadi kena mukanya Mas Arya. Mas Arya tidak siap. Kok mau tarik Najel? Nah makanya, jadi kalau mau main, kalau ada temannya yang main di sini, jangan gabung di sini. Ya, cari tempat yang jauh dari temannya yang main-main sendiri gitu nak ya. Ya tadi ini Aryan itu sama aku dikirain Najel jadi kena. Terus sekarang kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Bisa minta maaf? Boleh dimaafkan Mas Arya? Coba ayo bilang ayo, siapa yang minta maaf duluan? Duh, yang minta maaf duluan siapa? Ya, beneran senyum dong kalau minta maaf, lihatan senyum. Senyum. Berteman lagi ya. Beneran. Lain kali kalau main harus hati-hati. Janji ya. Oke, tos. Keren. Loh, yang betul dong. Loh, pinter tos. Pinter. Hati-hati ya. Yuk, silakan dipakai tasnya. Kita mau pulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan menularkan ilmu yang sudah saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu tentang modul 1.4 tentang budaya disiplin. Apakah langsung saja saya mulai ya? Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal juga. Dan ini untuk menghargai
menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal dari dalam diri. Tujuannya di sini menjadi tujuan disiplin positif. Nah, di sini seperti contoh ini tindakan guru. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi dari mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Di sini termasuk hukuman karena disuruh mencatat 100 kali di dalam buku. Ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Kenapa ini termasuk hukuman? Karena anak-anak dihukum untuk berlari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah. Seandainya ini anak-anak dihukum lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir dalam kegiatan PJOK, itu termasuk konsekuensi. Karena seperti ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena pelajaran PJOK kan di awalnya ada pemanasan ya, jadi harus lari. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena kan itu kertas temannya dicoret-coret, kan harusnya kita mengganti, bukan hukuman itu ya, itu konsekuensi. Kalau untuk membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga termasuk konsekuensi. Karena kita kan harus bertanggung jawab apa yang sudah kita buat. Tapi kalau murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu pada hari itu langsung dilakukan kepada orang yang bersangkutan yang sudah melakukan kesalahan. Kalau konsekuensi jadi dari awal sudah ada kesepakatan dulu ya. Terus kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini yang hukuman lagi, anak membenci kedisiplinan akhirnya karena sering dihukum. Kalau yang konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman merupakan paksaan. Kalau konsekuensi merupakan stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau sering dihukum, anak kan kadang menyembunyikan kesalahan, dia akan berbohong ya, karena takut dimarahi. Anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kalau konsekuensi. Selanjutnya di sini ada restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut pendapat dosen tahun 2004. Iya, kayak pengiriman. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, restitusi ini seperti ini. Jadi melalui 3 tahapan. Segitiga restitusi itu melalui 3 tahapan. Tiga tahapan restitusi yaitu menstabilkan identitas. Di sini setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika seandainya ada anak yang berbuat salah, jadi anak itu ditanya dengan menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung kamu ini bukan, tapi harus dengan kenapa nak kamu seperti itu. Bu guru juga pernah dulu berbuat salah seperti itu. Menstabilkan identitas dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi ditanya anak itu, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, seperti itu. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan pada anak. Apa yang sudah kita sepakati di kelas itu, apa yang kamu inginkan, atau kamu ingin menjadi seperti orang seperti apa, itu menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi. Nah, kemarin saya sudah melakukan praktek segitiga restitusi di kelas kemarin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Erlita Soraya SPD mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rita Milawati selaku calon guru penggerak angkatan 6 karena sudah mau berbagi ilmu kepada kami, khususnya guru-guru PAUD Al-Alim Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Alhamdulillah banget, ilmunya sangat luar biasa. Ilmu yang saya dapatkan yaitu tentang cara budaya positif yang harus dilakukan di kelas. Selanjutnya itu apa ya, seperti misalnya kalau misalnya ada perilaku anak atau cara penanganan anak di kelas ketika melakukan kesalahan atau apalah itu, anak-anak itu harus diberi hukuman, konsekuensi atau cara menanganinya dengan tahapan-tahapan melalui segitiga restitusi, begitu. Itu yang dijelaskan oleh Bunda Mila, yang ilmu yang didapat dari ilmu guru penggerak calon lebih tepatnya, yaitu saya melihat Bunda Rita Milawati sudah melakukan dan melaksanakannya di kelas. Ketika ada anak yang menangis karena bertengkar dengan temannya, Bunda Rita menyelesaikan kasus tersebut dengan melakukan tahapan 3 restitusi, dan alhamdulillah masalah bisa terselesaikan dengan baik dan anak-anak juga lebih
baik juga gitu. Jadi dalam tahapan-tahapan restitusi tersebut anak-anak itu kenapa sih mereka melakukan seperti itu, kenapa sih mereka berbuat seperti itu, jadi harus diperjelas gitu ya, lebih tepatnya itu antara sebab dan akibat ya, begitulah lebih tepatnya. Jadi kenapa anak melakukan seperti itu, sebabnya gimana dan sebagainya lah gitu, gimana gitu. Saya juga sudah menerapkan di PAUD Al-Alim, lebih konsekuensinya itu di kelompok bermain ya, karena saya adalah guru kelompok bermain. Saya juga sudah menerapkan karena di kelompok bermain tuh anaknya lebih aktif ya, dan lebih manja dan lebih tidak mau disalahkan seperti itu. Jadi saya juga sudah melakukan langkah-langkah segitiga restitusi itu untuk menangani anak-anak yang mungkin bermasalah dalam kelasnya seperti itu. Semoga saya dan guru-guru yang lain bisa menerapkan segitiga restitusi yang sudah disalurkan ilmunya oleh Ibu Rita Milawati. Kepada beliaunya saya sangat mengucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat, berguna bagi kita semua, dan pastinya cekidot terus di YouTube kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Iin selaku pendidik di TK Al-Alim Kota Probolinggo ingin menyampaikan perihal budaya positif dalam menangani anak yang berperilaku salah atau melakukan kesalahan melalui tahapan segitiga restitusi seperti yang pernah disampaikan oleh rekan kami Bunda Rita Milawati selaku calon guru penggerak angkatan 6. Kami pernah menyaksikan bagaimana efisiensi Bunda Mila dalam menangani anak didiknya yang melakukan kesalahan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu konsekuensi sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh anak didik. Semoga teori yang dimiliki dan disebarluaskan oleh Bunda Mila kepada kami rekan kerja di TK Al-Alim bisa memberikan manfaat dan bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan. Terima kasih. Itu pendapat dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.